Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat pagi, selamat datang di rumah Tuhan. Sebelum lebih lagi menyembah Tuhan, mari bersama-sama kita tundukkan kepala dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan merupakan pagi yang penuh ucapan syukur. Kami mau membawa pujian dan penyembahan kami. Kami mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan, bukan rutinitas yang kami bangun, namun kami mau mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, lawat setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya.
Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau layak kami puji Tuhan. Ajaib segala perbuatan-Mu atas hidup kami Bapa. Sebentar kami mau lebih lagi Tuhan, memuji bersorak bagi Engkau Tuhan. Bertatalah Tuhan dalam setiap puji-pujian kami. Haleluya. Amin. Apa kabar saudara? Kabar baik. Kabar baik? Silakan. Haleluya. Mari, jabat tangan kanan kiri katakan, Allah mengasihimu. Mari kita lagi bersorak-sorak buat Tuhan. Kami sehat
kami ya Pak. Kami mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk yel-yel pada 2006 gereja kita. Masih ingat Bapak Ibu? 2026 maksudnya. Agak nerdek. Bersatu kita maju. Bersatu kita kuat. Bersatu Yesus bertindak. Yes, yes, yes. Kelihatannya kurang kompak ya. Kita satu kali lagi. Bersatu kita maju. Bersatu kita kuat. Bersatu Yesus bertindak. Haleluya.
Bersamamu kami menang Tuhan. Amin. Bersamamu kami menang. Karena Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkau perisai hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menopang setiap hidup kami ya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Oh Yesus. Terpujilah Engkau Bapa.
sumber sukacitaku, sumber damai sejahtera kami, Kau sumber dari segala berkat kami, sumber segala perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau sudah memeliharakan hidup kami hingga kami ada seperti kami ada hari ini. Kami sadar betul Tuhan, tanpa Engkau kami tidak ada artinya. Untuk itu Tuhan, pimpin kami dari hari ke hari lebih lagi. Berfirmanlah Tuhan buat kami semua Tuhan, karena kami tahu firman-Mu adalah makanan bagi hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu itulah yang memimpin hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami siap mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini saya dengan teman-teman dari Persekutuan Doa PDL Shaddai bersyukur bisa bersama-sama ada tempat ini. Dan tema yang diberikan yaitu sesuai tadi ya dengan pujiannya tadi selaras semuanya ya. Yaitu the power of unity ya. Mungkin ini 1 tahun Bu ya. Oh, tema 1 tahun ya. Temanya adalah the power of unity ya. Kekuatan di dalam persatuan. Kuasa dalam kesatuan. Itu juga berbicara mengenai pemulihan hubungan ya. Damai sukacita dalam hubungan ya. Karena itu gak heran ya kalau melihat pentingnya suatu kesatuan di antara orang-orang percaya ini ya. Maka Tuhan Yesus itu berdoa ya. Dan doa Tuhan Yesus itu bukan hanya untuk murid-muridnya saja ya. Tapi juga bagi setiap orang percaya. Amin. Ya. Kita bersyukur Tuhan itu begitu care ya, begitu peduli pada kita semua ya. Karena itu kita baca dalam Yohanes 17, 20 sampai 21. Yohanes 17, 20 sampai 21 katakan demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Mereka itu murid-murid Yesus ya, yang saat itu ada bersama-sama dengan Yesus. Aku berdoa tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Ya. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian dari ayat ini ya. Tuhan itu sampai berlutut ya Tuhan Yesus itu di hadapan Bapaknya ya. Berdoa bukan supaya kita orang-orang percaya ini hidupnya makmur, hidupnya sukses ya. Mungkin hidupnya minta dipermudah, bukan itu loh ya. Tuhan itu berdoa agar kita semua itu menjadi satu ya. Kita semua itu bersatu ya. Ini loh ya, yang sering disalah mengerti mungkin ya bagi banyak orang ya. Tuhan itu tidak berdoa untuk diri kita sendiri ya, orang per orang. Tapi Tuhan berdoa untuk suatu kesatuan orang-orang percaya ya. Menandakan kesatuan orang-orang percaya. Komunitas orang percaya, kelompok orang percaya ini sangat penting ya. Tapi kenyataannya apa Bapak Ibu sekalian? Yang kita tahu dari orang-orang percaya, gereja-gereja Tuhan berdiri dengan denominasi masing-masing ya. Dunia ini ada ratusan denominasi ya. Kenapa sih Bapak Ibu sekalian? Padahal saya percaya semua orang percaya itu ngerti perintahnya Tuhan seperti ini.
Mengapa hal ini bisa terjadi? Satu hal pokok Bapak Ibu kan, ya. Karena untuk kesatuan itu Bapak Ibu kan, diperlukan yang namanya pengorbanan dari masing-masing anggota. Ini loh, ya. Padahal orang kalau masih dikuasai oleh daging, dikuasai oleh ego, ya, maka bukannya mau berkorban, justru dia itu mau mengorbankan orang lain. Ya, saya itu bicara begini Bapak Ibu kan, ya. Saya itu karena saya menggembalakan di PDL Syade di Mojokerto itu, ya. Ini teman-teman saya semua, ya, banyak yang pengurus, ya. Jadi kita itu bersatu padu Bapak Ibu sekalian, ya, untuk membuat jadi satu ini ya Bapak Ibu sekalian, ya. Itu nggak mudah, pasti ada gesekan, pasti ada friksi, konflik, ya. Itu memang tidak bisa dihindarkan karena bagaimana ya, masing-masing kepala ini punya pemikiran masing-masing, punya kepentingan masing-masing. Tapi ingat ya, memang berbeda ya, kelompok orang percaya dengan orang dunia di luar itu beda Bapak Ibu sekalian, ya. Karena di dalam komunitas orang percaya, patokan kita, pegangan kita adalah firman Tuhan, ya. Hukum yang utama dan terutama bagi setiap anak-anak Tuhan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Ini loh Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang jadi landasan Bapak Ibu sekalian, ya. Kesatuan tanpa kasih itu tong kosong nyaring bunyi, ya. Karena apa? Ya karena kita itu perintah utama dari Tuhan Yesus itu apa Bapak Ibu kan, perintah utama Tuhan Yesus? Amanat agung. Pergilah jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita itu pergi dalam arti kita bersaksi, hidup kita itu jadi saksi. Terus kita sendiri tidak ada kasih. Apakah kita itu mencerminkan Allah yang kita representasikan, Allah yang kita wakili, Allah yang mengutus kita? Karena Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan Allah mengutus kita. Bagaimana jadinya kalau kita itu mengabarkan Injil tanpa dilandasi dengan kasih? Karena itu Alkitab katakan kalau kita itu tanpa kasih, sekalipun kita mengorbankan harta kita, kita membakar diri kita, semuanya nggak ada artinya, ya. Dan terlebih lagi Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam kesatuan orang-orang percaya ini ya, yang berlandaskan kasih, maka Tuhan itu akan memberkati, ya. Ada berkat-berkat Tuhan tersendiri, ya. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kesatuan itu ada kekuatan dan keberanian, ya. Pengkhotbah 4 ayat 12. Pengkhotbah 4 ayat 12 katakan demikian. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat, tapi 3 lembar tak mudah diputuskan, ya. Memang secara gampang aja Bapak Ibu kan, ya. Kalau 1 gampang dikalahkan, 2 bisa bertahan. Kalau 3 enggak gampang putus asa, ya. Secara mudah itu ya bisa digambarkan dengan satu peribahasa. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kalau orang bersatu itu pasti jauh lebih kuat, ya. Demikian juga ya, menyatukan banyak orang ya dalam satu komunitas itu Bapak Ibu kan, ya. Karena memang pemikirannya masing-masing, ya.
Ini memang butuh hikmat dari Tuhan. Ya. Kalau kita itu punya pemikiran yang sama, tujuan yang sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan, saya percaya ya, pasti semuanya itu akan berjalan. Tuhan akan pimpin. Saya ingat ya, PDL Syada itu 5 tahunan sudah ya. 5 tahun yang lalu yang berasal dari masanya COVID Bapak Ibu sekalian ya. Zamannya COVID karena persekutuan-persekutuan keluarga di gereja dibekukan semua. Nah, kita ini masih ingin bersekutu ya, berkelompok. Nah, kita dirikan kelompok ya. Namanya PDL Syada ya. Kita pun hanya sekedar ingin berkumpul-kumpul gitu aja ya. Karena kita masih melayani waktu itu ya. Tapi dengan bertambahnya waktu, bertumbuh ratusan dan sekarang mungkin 1000 lebih mungkin ya. Ada 1000-an Bapak Ibu kan ya. Dan kita ada, kalau dulu 1 bulan 2 kali, kemudian ini 1 bulan 1 kali Bapak Ibu kan ya. Karena untuk satu event itu Bapak Ibu kan ya membutuhkan banyak pemikiran, banyak tenaga Bapak Ibu kan ya. Dan kita bisa bersinergi, bekerja sama ini Bapak Ibu kan ya. Ini memang butuh langkah ya yang berani dan ada kekuatan. Kekuatan dari mana? Ya Roh Kudus Bapak Ibu kan ya. Kan semuanya itu enggak ada yang memang pemimpin profesional, enggak ada ya. Ya kita itu berangkat dari semuanya dari nol ya. Tapi puji Tuhan hingga hari ini PDL Syada bisa tetap ada ya. Karena kemurahan Tuhan ya. Karena ada kesatuan, kesadaran masing-masing anggota bahwa bersatu itu ya berkorban. Kalau masing-masing anggota mikirnya ya, wah aku yang sudah nyumbang banyak, aku yang bisa bekerja lebih banyak ya. Nanti kalau masing-masing merasa lebih kuat, lebih hebat ya. Pecah ini Bapak Ibu ya. Enggak akan lama. Kita semua sama ya. Saya menekankan ya, kita semua sama, enggak ada perbedaan kalau di antara anggota tidak ada perbedaan. Bedanya memang dalam masing-masing punya bidang ya, masing-masing punya delegasi untuk melakukan pekerjaannya ya. Jadi biar organisasi tertata rapi ya. Bapak Ibu sekalian, tanpa adanya kasih ya, maka yang namanya komunitas kelompok itu akan gampang terpecah belah. Ada kesatuan yang disatukan dengan duit. Ya. Bersatu karena ada duitnya. Kalau enggak ada duitnya, bubar Bapak Ibu sekalian, betul? Ayo kesatuan, landasi karena masing-masing anggota kasih uang aja. Begitu enggak ada uangnya ya bubar. Kesatuan karena suku, ya. Pasti banyak friksi Bapak Ibu sekalian, ya. Kesatuan yang kuat itu kesatuan dilandasi kasih agape ya. Kasih tanpa pamrih, kasih tanpa batas ya. Itu yang kuat. Dan memang setiap kelompok itu butuh teladan pemimpin Bapak Ibu ya. Enggak bisa namanya kelompok tanpa pemimpin dan teladan yang sempurna ya. Kita harus bersyukur ya. Dalam wadah kekristenan ini Bapak Ibu kan ya, kita punya teladan yang luar biasa. Yaitu siapa namanya? Tuhan Yesus. Dia teladan yang sempurna Bapak Ibu sekalian. Kasihnya yang begitu besar. Bayangkan mana ada manusia ya yang seperti Yesus. Yesus itu manusia 100% dan juga Allah 100%.
Yesus itu meskipun dia tidak bersalah, dihina, diolok-olok, disiksa, bahkan sampai disalibkan, ya, di kayu salib sampai mati. Tapi apa yang dikatakan Yesus di atas kayu salib? Apa yang dikatakan Yesus? Ampuni Bapak Ibu sekalian, ya. Ini yang harus kita tiru Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini yang membawa dunia itu damai Bapak Ibu sekalian, ya. Karena prinsip dunia adalah prinsip hutang darah bayar darah. Hancur dunia ini Bapak Ibu sekalian, ya. Itu yang dikehendaki iblis. Iblis itu membakar lewat kebencian, sakit hati, dendam, ya. Tapi Tuhan Yesus masih memberi teladan yang sangat-sangat berbeda, bertolak belakang. Ampuni, balas kejahatan dengan kebaikan. Dipukul pipi kiri, berikan pipi kanan. Ya. Ini ajaran yang dari Tuhan, bukan ajaran manusia Bapak Ibu sekalian. Karena manusia nggak ada yang bisa layak jadi pemimpin. Nggak ada manusia yang layak jadi pemimpin yang sempurna. Karena firman Tuhan mengatakan semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia itu enggak benar di hadapan Tuhan. Dan karakternya rusak, ya, dan jauh dari kekudusan Tuhan. Karena itu hanya manusia yang tunduk betul-betul di hadapan Tuhan, ya. Ada Roh Kudus yang di dalam hidupnya, ya. Itu yang bisa layak jadi pemimpin. Karena yang memimpin sungguhnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu dalam Roma 8, 14 ayat 15. Roma 8, 14 sampai 15 dikatakan demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru ya Aba ya Bapa. Ya. Orang yang dipimpin oleh roh Allah, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, adalah anak Allah. Nah, ini perlu kita cermati Bapak Ibu sekalian, ya. Tidak semua orang Kristen itu dipimpin oleh roh Allah. Tidak semua orang Kristen itu bersedia dipimpin oleh Roh Kudus. Sekalipun dia sudah ke gereja, sudah dibaptis. Roh Kudus itu ada, tapi tidak diberdayakan. Malah dari hari ke hari kalau dia itu yang dilakukan, ya, menjauhi Roh Kudus, berlawanan dengan perintah Roh Kudus, berlawanan dengan firman Tuhan, maka itu namanya mendukakan Roh Kudus. Dan lama-lama memadamkan api roh Bapak Ibu. Ya. Roh itu tidak berfungsi. Karena itu tidak semua orang Kristen dipimpin oleh roh Allah. Dan kalau sekalipun orang rajin di gereja, tapi kalau tidak dipimpin oleh roh Allah, dia juga kelakuannya nggak layak jadi anak-anak Allah. Jangan heran kalau hidupnya di bawah perbudakan, ketakutan, kekhawatiran. Macam-macam hal memperbudak hidupnya. Ini yang membuat anak yang disebut orang-orang Kristen itu tidak bisa bergerak. Karena masih dicengkeram oleh roh perbudakan. Macam-macam kekhawatiran dan ketakutan.
Karena itu Bapak Ibu sekalian ya. Ketika hidup kita itu dipimpin oleh Roh Allah, maka kita dimerdekakan. Kita merasa kuat, kita merasa berani. Ya. Orang dunia pun merasa kalau mereka itu berkelompok, mereka merasa kuat, merasa berani. Ya. Tahu ya, apalagi setiap malam minggu ya, banyak geng-geng ya, kelompok-kelompok ya, naik sepeda motor ya, ada geng klub-klub sepeda motor lama, sepeda motor baru ya, klub-klub sepeda ontel Bapak Ibu kan ya, mereka merasa kuat dan jangan sekali-sekali Bapak Ibu kan ya, nyenggol kelompok itu kalau lagi konvoi ya. Dulu waktu kampanye saya pernah nyenggol ya. Wah, mobil saya digedor-gedor padahal dia sendiri loh ya. Sepeda motoran, konvoian, terus saling senggolan. Lalu jatuh kena mobil saya ya. Untung ya anaknya enggak apa-apa sih, soalnya mobil saya pelan memang ya. Wah, mobil saya ditawur, gedor-gedor segala macam ya. Tapi akhirnya ada salah satu anak kelompok itu tetangga saya, begitu tahu dia lalu terus dia meredam teman-temannya ya. Puji Tuhan Bapak Ibu kan ya. Karena enggak ada teladan Bapak Ibu kan ya. Enggak ada teladan yang baik ya. Seperti yang diteladankan oleh Yesus ya. Kalau orang itu dikuasai oleh Roh Kudus ya, pasti dia itu ada kasih, karena kasih itu buah atau produk dari Roh Kudus. Ada 9 produk dari Roh Kudus, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, sampai penguasaan diri. Ya. Buah dari produk Roh Kudus. Dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, kalau hidup kita itu kuasai Roh Kudus, ya, berproses lewat masalah, pergumulan, tantangan hidup ini Bapak Ibu sekalian ya. Kita itu menjadi serupa dan segambar tanpa terasa, tapi ini proses seumur hidup Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita itu betul-betul anak Tuhan ya, betul-betul ada Roh Kudus. Roh Kudus itu akan memproses hidup kita. Kalau kita tetap buka hati ya, kita tetap nuruti apa kata Roh Kudus, bukan kehendakku ya, tapi kehendakmu yang jadi Bapak Ibu kan ya. Kalau doa ya gitu, doa tidak memaksa Tuhan, tidak mendikte Tuhan ya. Karena doa itu sebetulnya kita itu dua arah. Kalau apa yang kita minta Tuhan itu sudah tahu Bapak Ibu kan ya. Tuhan itu maha tahu. Sebelum kita minta dia sudah tahu. Yang tidak kita ketahui apa yang menjadi kehendak Tuhan lewat hidup kita ini Bapak Ibu kan ya. Karena itu doa tanya ya. Apa kehendakmu Tuhan ya. Dalam kisah para Rasul 5 ayat 40 sampai 41 ya, dikisahkan begini Bapak Ibu kan. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah mereka ya. Mereka itu tokoh-tokoh agama di mahkamah agama ya, mahkamah agama Yahudi. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu menyesah itu memukuli, mencambuk dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Ini loh Bapak Ibu ya. Coba kalau Yesus gurunya ya sudah mengalami yang namanya aniaya ya. Muridnya juga mengalami aniaya. Mestinya loh ya, kalau kita berpikir logika
manusia biasa ya. Kalau gurunya mengalami aniaya, kita pun ojo sampai mengalami ya, betul ya. Tapi ini ketika murid-muridnya mengalami aniaya, justru murid-muridnya bangga karena mengalami hal yang sama dengan yang dirasakan oleh gurunya. Ya, mereka bersuka cita. Ini loh Bapak Ibu sekalian ya, pengajaran Yesus ini bertentangan seringkali. Seringkali orang tidak bisa menerima. Karena orang terpaku pada pemikiran yang sementara. Sedangkan Yesus ingin kita itu punya perspektif kekekalan. Jangan terpaku pada yang sementara. Kalau kita terpaku pada yang sementara, kita selalu berpikirnya untung ruginya di dunia ini. Karena itu dalam Filipi 1 ayat 29 katakan demikian. Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, ya, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Filipi 1 29. Kepada kita semua orang-orang percaya dikaruniakan, ya, diberi karunia, bukan saja karunia keselamatan, tapi juga karunia, ya ini karunia loh Bapak Ibu sekalian ya. Karunia untuk menderita bagi Yesus. Jadi menderita bagi Yesus ya, itu suatu karunia, pemberian yang luar biasa. Yang sebetulnya kita nggak layak menerima. Tapi ingat ya, menderita bagi Yesus itu bisa dikatakan kalau Alkitab katakan kan pikul salib ya. Ini bukan menderita karena kita kebanyakan makan manis-manis lalu kena diabetes, tidak bisa jalan. Jangan ngomong menderita karena Kristus Bapak Ibu kan ya. Ini menderita karena salah dewi ya. Nah, lalu di jalan ngebut-ngebutan, tabrakan, wah lalu terus masuk rumah sakit. Itu bukan menderita karena Kristus, itu menderita karena salah dewi. Menderita karena Kristus itu kalau kita itu bekerja ya. Karena di kantor itu mayoritas KTP-nya bukan seperti KTP kita. Kita ini minoritas, lalu saudara dikeluarkan dengan paksa. Itu saudara menderita karena Kristus. Bersukacitalah, berbahagialah. Ini kekristenan Bapak Ibu kan ya. Kekristenan itu penuh dengan paradok. Karena perspektifnya itu perspektif kekalan ya. Karena itu dalam Matius 5, 11, 12 ya, katakan demikian. Matius 5 ayat 11 sampai 12 katakan demikian. Berbahagialah kamu jika kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah. Karena apa? Upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Coba ya, ini yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri loh Bapak Ibu kan ya. Ini yang Tuhan Yesus mengatakan pada kita semua. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mengikut Yesus itu jangan berpikir kita itu yang enak-enak. Ya, memang saya tidak ngomong mengikut Yesus itu sengsara, akeh gak enak, tidak demikian. Saya ngomong akeh enake. Karena apa? Kalau toh kita itu menderita sementara di dunia ya. Yang kita peroleh nanti kebahagiaan itu selama-lamanya enggak bisa dibandingkan Bapak Ibu kan. Yang diberikan Tuhan buat kita nanti ya. Apa yang enggak pernah kita dengar, enggak pernah kita lihat, enggak pernah ada dalam hati kita. Itu diberikan oleh Tuhan pada setiap orang yang dikasihinya. Ya, dan janji Tuhan itu ya dan amin Bapak Ibu kalian. Ya. Makanya kalau orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh Bapak Ibu kalian, tidak akan pernah tumon, mati ini motone mendelik, tidak ono Bapak Ibu kalian. Ya. Pasti merem, pasti mbek guyu. Soalnya nonton sing jemput. Nah ya sing jemput itu
Gede dhuwur motone mlolo ya terang ae lho Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua ya, dalam kesatuan itu ada sinergi ya. Sinergi itu kalau saya lihat itu bahasa Yunaninya sinergos ya. Artinya bekerja sama sehingga hasilnya itu optimal. Ya. Dalam kesatuan itu ada sinergi. Ada pelipat gandaan kekuatan ya. Kalau kita itu bisa bekerja sama. 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27 dikatakan demikian. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Ayat baca sama-sama Bapak Ibu sekalian ya. 3, 2, 1. Nah, kita itu tubuh Kristus. Masing-masing itu anggota ya. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ono yang jadi jempol, ono yang jadi jentik ya. Semua itu berfungsi Bapak Ibu sekalian ya. Memang kalau keadaan biasa ya, orang ngomong wis yang penting tangan kiri ya. Yang penting tangan kanan ya. Yang ngangkat-ngangkatan semua tangan kanan ya. Kok tangan kanan ini berotot kuat ngangkat ya. Lu tangan kiri hilang apa nih gak kangelan Bapak Ibu sekalian ya. Bener loh Bapak Ibu sekalian ya. Semua itu penting ya. Kita itu masing-masing anggota ya. Anggota yang sangat penting ya. Tampaknya enggak perlu, tapi kalau hilang baru kita tahu pentingnya ya. Coba ya. Kalau anggota tubuh, kalau kita itu sakit gigi, yang ngerasakan ini bukan muka saja Bapak Ibu. Betul ya? Orang sakit gigi yang ngerasakan muka toh? Enggak. Tangan kaki ikut ngerasakan. Kayak apa ya rasa-rasa kerja Bapak Ibu kan ya. Mulut itu melok ngerasakan. Waduh tok ae Bapak Ibu kan ya. Betul. Semalaman tahu ngerasakno sakit gigi. Wah. Soro Bapak Ibu sekalian ya. Karena itu semua anggota tubuh ini harus bekerja sama. Kalau semuanya dalam keadaan sehat, semuanya berfungsi, maka orang itu bisa bergerak dengan optimal Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, ingat tubuh Kristus itu kepalanya adalah Kristus sendiri ya. Terutama ini Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tubuh itu bisa bekerja dengan baik ya, terutama dengan kepala. Bayangkan ya, kalau kita itu bekerja sama dengan Tuhan. Dan itu memang harus Bapak Ibu kan. Tidak bisa kita hidup di dunia itu lepas dari Tuhan. Kalau kita lepas dari Tuhan, kita itu lepas segala-galanya Bapak Ibu kan. Ada teolog yang mengatakan demikian. Kalau orang itu kehilangan harta, ya, itu orang itu sebetulnya enggak kehilangan apa-apa. Betul ya? Betul? Gak wani ngiyokno ya. Tapi kalau orang itu kehilangan kesehatan, orang itu kehilangan sesuatu. Tapi yang paling cilaka Bapak Ibu, kalau orang kehilangan Tuhan, dia hilang segala-galanya. Jangan sampai Tuhan itu hilang dalam hidup kita. Karena kita itu bisa bekerja sama dengan Tuhan untuk hasil yang lebih optimal. Ya. Hidup itu lebih optimal kalau kita itu bisa bekerja sama dengan Tuhan. Coba kerja sendiri, ya, ngowoyo ndoleki harta, ya. Banyak orang akhirnya stres, stroke, Bapak Ibu kan, ya. Banyak penyakitnya, masa tuanya dihabiskan uangnya untuk bayari dokter, Bapak Ibu kan, ya. Ini menyedihkan Bapak Ibu kan, ya. Kami ini kelompok PDL Sada ini, meskipun dengan urunan 100-200, iso ngelencer kemana-mana Bapak Ibu kan, ya. Nyewa bis, masuk gak duit bis, iso nyewa bis Bapak Ibu kan, ya. Sukacita Bapak Ibu kan, ya. Meskipun bondo kerupuk gak ada bis dipangan bareng enak Bapak Ibu kan, ya. Kerupuk, bondo tahu ya. Ya.
Yang penting kompak, dalam bis itu bisa joget bareng Bapak Ibu. Kalau di rumah kan enggak berani mereka itu joget-joget ya. Jadi nanti diguyu putune, jadi gini bis. Di bis podo tuweke, podo jogete Bapak Ibu, enggak apa-apa ya. Kemampu, tapi enggak ada yang tua ya, kemampu. Mereka enggak mau disebut tersinggung berat Bapak Ibu. Soalnya masih kemampu. Beberapa kali di gereja itu disinggung. Ya. Ternyata yang datang ini banyak yang tua-tua. Waduh, Pak, jangan ngomong gitu, Pak. Ini semua enggak ada yang tua, ini kemampu semua. Ya, Bapak Ibu kalian, kalau hidup kita itu bisa bekerja sama dengan Tuhan, ya. Dan Tuhan ini selalu welcome, selalu buka tangannya, ya. Karena itu dalam Matius 11:28-30 katakan demikian. Matius 11:28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ikut Tuhan itu oleh beban Bapak Ibu sekalian, ya. Sudah beban kita itu abot, ya. Beban hidup itu diakui gak diakui, kita itu semua punya beban hidup yang berat. Tapi ikut Tuhan ditambahi kuke yang dari Tuhan. Kita harus menjalankan perintah Tuhan. Itu kuk Bapak Ibu Kak. Tapi kalau semua itu kita tanggung bersama Yesus, kalau Roh Kudus yang ada dalam kita itu yang memimpin, yang menguatkan, yang menghibur kita, kita itu pasti kuat. Amin. Sing penting bondone orang Kristen itu Bapak Ibu, anak-anak Tuhan itu pokoknya melangkah. Begitu kita itu melangkah sesuai firman, maka Roh Kudus itu bekerja. Tapi kalau kita itu melangkahnya itu kualian dengan firman Tuhan, Tuhan itu gak tanggung jawab atas hidupmu, ya. Tanggung-tanggungan dewe. Kalau kamu nurut aku, Tuhan bertanggung jawab. Kalau kamu gak nurut perintahku, ya kon tanggung-tanggungan dewe. Ya. Prinsipnya gampang Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita itu prinsipnya Tuhan menghendaki kita semua bisa bekerja sama dengan Tuhan. Dan memang manusia itu ditakdirkan itu Bapak Ibu kan, ya. Sejak semula manusia tidak dirancang untuk hidup mandiri dalam pengertian hidup sendiri. Tidak bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan Tuhan. Karena itu di Taman Eden, manusia itu bersekutu dengan Tuhan secara langsung Bapak Ibu kan, ya. Sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tapi ketika manusia itu lalu berjalan sendiri, jangan heran ya, muncul macam-macam penyakit. Muncul macam-macam penderitaan. Ya karena kita berjalan sendiri, tanpa Tuhan yang menyertai Bapak Ibu kan, ya. Dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan demikian. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal apapun, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya, dalam pelayanan, kita itu yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendaknya. Ya. Kalau semua itu kita lakukan menurut kehendakku sendiri, ya. Contohnya orang kerja, Bapak Ibu kan, ya. Pegawai saya itu kalau ditambahi kerjaan, pasti dia beralasan begini, ya. Karena dia mandangnya itu dari diri sendiri. Aku kan dirugikan ditambahi pekerjaannya. Padahal dia tidak tahu, dengan saya tambahi pekerjaan, dia itu akan saya angkat yang lebih tinggi. Bagaimana saya tidak ngelatih dia kalau dia tidak mau ditambahi pekerjaannya.
Tapi kalau kita itu melakukan untuk Tuhan, kita itu tidak bisa ngomel. Tidak bisa nuntut Tuhan. Kayak apa Tuhan dituntut, wong Tuhan gak ketok. Betul ya? Paling gremeng Bapak Ibu kan ya. Tapi kalau kita itu ngomel sama manusia, kita nuntut, itu pasti ada akibatnya Bapak Ibu kan ya. Paling tidak ya pegawai ya, paling-paling ya lalu terus gak dipakai Bapak Ibu kan ya. Karena firman Tuhan ingatkan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Lakukan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budimu. Yang tulus, bekerja itu yang tulus ya. Tuhan itu tahu. Meskipun mungkin majikan ini belum menaikkan gaji. Tuhan tahu nanti dengan caranya sendiri ya. Tuhan akan berkati Bapak Ibu ya. Berkali-kali loh Bapak Ibu kan ya. Saya punya perusahaan angkutan itu ya. Berkali-kali ya. Itu yang paling jengkelkan itu. Kalau ada bawahannya ya, ngomong tangan kanannya ya. Itu kalau ngasih perintah itu ngalang-ngalai jeragani Bapak Ibu kan ya. Jeragani itu enggak pernah bentak-bentak ya. Kalau bawahannya, waduh. Sering orang tanya sebetulnya majikannya itu yang mana gitu loh ya. Wong bawahannya kok bentak-bentak. Saya itu yang punya truk ya. Wah kalau misalnya ada kesalahan sedikit, wah dibentak-bentak Bapak Ibu ya. Tapi suatu ketika ya, dia ketahuan, dia itu ternyata menggelapkan uangnya perusahaan. Memang kerjanya itu ekstra ya, sampai jauh malam. Tapi di balik itu dia merekayasa keuangan, langsung dipecat Bapak Ibu kan ya. Begitu dia dipecat, tersiar kabar kalau dia itu nggak jujur, nggak ada orang mau. Datang ke perusahaan-perusahaan angkutan, minta sumbangan. Ini loh memalukan Bapak Ibu kan ya. Gini nih yang enggak boleh terjadi ya pada anak-anak Tuhan ya. Kalau kita itu bekerja sama dengan Tuhan, kita itu bekerja dengan tulus seperti untuk Tuhan sendiri, bukan untuk manusia. Mungkin kita mengalami ketidakadilan, mungkin mengalami hal yang enggak enak ya. Tapi Tuhan tahu Bapak Ibu kan ya. Apa yang kita lakukan Tuhan tahu. Dengan caranya sendiri Tuhan nanti akan berikan upah pada kita ya. Dan Bapak Ibu sekalian, yang paling sulit Bapak Ibu kan ya dalam memanage atau menyatukan ya suatu kesatuan. Kalau orang itu dalam suatu kesatuan itu enggak sehati sepikir. Masing-masing itu mikir enake dhewe Bapak Ibu kan ya. Sing penting aku untung, sing penting aku enak. Lainnya buntung gak ngurus Bapak Ibu kan ya. Ada orang-orang tipe seperti ini Bapak Ibu kan ya. Ini yang harus kita mengerti. Karena itu kita harus bijak Bapak Ibu kan ya. Dan seringkali orang seperti ini pada akhirnya ya, karena merasa tidak sehati, mereka menyingkir sendiri Bapak Ibu. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ya. Dalam satu kelompok jangan ada yang merasa superior. Dia yang berhak merentah. Dia yang berkuasa. Karena dia yang paling berjasa. Yang paling banyak nyumbangnya. Kalau sudah ada yang seperti ini Bapak Ibu kan ya, tinggal tunggu waktu.
Ini yang seringkali kita itu jadi kendala ya. Banyak orang itu dengan kepentingan masing-masing ya. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dia akan lebih bersuka cita kalau kita itu sehati sepikir. Dalam kesatuan itu harus sehati sepikir. Disatukan apa? Dalam kasih pada Tuhan. Kasih pada Kristus. Itu aja Bapak Ibu kan. Kalau bantahan, gak apa-apa bantahan. Tapi dalam sekup firman Tuhan. Landasan kita itu adalah kebenaran firman Tuhan. Ya. Dan yang ketiga Bapak Ibu kan, di dalam kesatuan ada penjagaan dan perlindungan Tuhan. Ini ekstra loh Bapak Ibu kan ya. Seringkali kita itu tidak merasa Tuhan itu melindungi kita, menjagai kita. Karena kita selalu berpikir kalau orang dilindungi Tuhan, dijagai Tuhan, waduh nanti malaikat datang ya. Ono bahaya kita diangkat oleh malaikat dipindah tempat yang aman. Ono banjir, wow, tonggo-tonggo ini kena kabeh, liwat omahe dhewe air mecah. Tidak gitulah Bapak Ibu kan ya. Penjagaan perlindungan Tuhan ini seringkali kita itu tidak ngerosok. Hal yang tampaknya sepele Bapak Ibu kan ya. Dalam Matius 18:19-20 katakan demikian. Matius 18:19-20. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka akan dikabulkan Bapakku yang di sorga. Ya. Syaratnya sepakat, ya. Maka permintaan kita dikabulkan oleh Bapa di sorga. Sebab di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita itu sepakat sehati, sejiwa, sepikir ya. Apapun yang kita minta, mungkin kita tidak usah minta karena Tuhan tahu kok apa yang kita butuhkan. Yang penting kita itu melakukan kehendaknya ya. Sejalan dengan rancangannya ya bagi kita semua. Apa sih rancangan Tuhan? Bapak Ibu sekalian. Rancangan damai untuk membawa pada hari depan yang penuh harapan. Ya, ini loh Bapak Ibu kan ya. Tuhan itu selalu bawa kita dalam rancangannya. Bila perlu kita itu dijewer Bapak Ibu kan ya. Kalau kita itu keluar dari rancangannya. Videonya bisa saya punya satu pengalaman unik Bapak Ibu kan ya. Ora bodoh. Masa numpak truk ini. Urunan 100 numpak truk. Lah iki. Ini yang naik itu wajahnya jenis banyak. Ojo dikira nak anak itu kuwi lho. Kita paling ibu kalau ono sing gak adus sih. Oh, numpak anak Alphard kok jadi numpak ngene. Ojo ngomong wewe lho ya. Bapak Ibu kan suatu ketika ya, mungkin itu 2 tahunan yang lalu, 2-3 itu ya. Itu kita itu rencana apa itu dari arah Malang kita mau turun ke Bromo ya. Naik elf Bapak Ibu kan ya. Karena jalannya turun ya, supirnya mungkin kurang lihai barangkali ya dalam ngatur itu mengemudikan mobilnya. Sehingga jalan turun dia main rem terus Bapak Ibu kan ya. Sudah diberitahu ya, anak-anak semua yang duduk di bagian belakang tahu kalau baunya sangit ya. Karena itu sopir beritahu tapi karena dia itu sopir sekaligus pemilik mobil, diberitahu diem aja ya sudah ya. Mak kita ya khawatir kalau ada apa-apa gitu loh ya. Sampai suatu ketika ada truk itu ya, truk merah itu nyalip. Pak, rodanya terbakar gitu. Langsung berhenti Bapak Ibu kan ya. Padahal itu di tengah hutan loh Bapak Ibu kan, jalannya sempit. Juga tengah hutan, itu juga
keadaannya mungkin jam 3-an ya. Jadi kita khawatirnya itu nanti hujan ya. Lalu terus ternyata memang remnya karena kampas remnya itu terbakar Bapak Ibu. Nah, kampas rem terbakar itu ada 2 kemungkinan ya. Bisa digunakan atau tidak bisa digunakan. Ya. Kalau sudah terbakarin nemen itu kalau digunakan enggak bisa ngerem itu Bapak Ibu ya. Jadi supirnya masih mendinginkan segala macam. Lama ditunggu enggak selesai. Kita khawatir tambah sore nanti hujan. Tengah hutan Bapak Ibu kan ya. Dan truk itu mau berangkat ya. Truk tadi itu yang baik hati sopirnya itu sudah sudah mau nolong-nolong terus sudah mau ditinggal gitu ya. Mau tinggal kita mikir, lebih baik naik truk aja ya, ditunggu nanti di kota sana aja ya, nanti ya. Jadi ditunggu, kita semua akhirnya sepakatan sopir truknya yang mau nolong ya. Ayo semua naik, langsung kita naik ke atas truk ya. Jadi meskipun ini banyak yang biasa naik Alphard, enggak apa-apa Bapak Ibu kan ya. Sementara naik truk Bapak Ibu kan, itu pengalaman yang luar biasa ya. Dan hebatnya loh Bapak Ibu kan ya. Sekalipun pengalaman ini mungkin dari sisi kedagingan kita itu enggak enak. Yang saya lihat itu mereka enggak ada yang komplain ya. Malah sukacita ya, senang dijadikan bahan pembicaraan ya. Menyenangkan Bapak Ibu kan ya. Ini kalau kita itu sehati ya. Orang itu sehati ya, sejiwa ya, sepikir ya. Apapun mungkin yang nggak enak itu kita rasakan tetap sukacita ya. Tapi kalau orang sudah di dalamnya itu sudah saling nggak enak, begitu ada yang nggak enak terjadi ya, pasti saling menyalahkan Bapak Ibu kan ya. Makanya Bapak Ibu kan ya. Dalam gereja Tuhan ya, jemaat Tuhan itu harus bersatu ya. Jemaat Tuhan kecil, jemaat Tuhan besar ya. Makin besar tanggung jawabnya makin banyak Bapak Ibu kan ya. Harus bersatu, sehati sepikir. Landasannya adalah kasih yang dari Tuhan. Yakin dan percaya Bapak Ibu kan ya. Kalau Tuhan yang pimpin ya, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang besar. Setiap janji-janjinya adalah ya dan amin. Janji-janji berkatnya luar biasa bagi hidup kita Bapak Ibu ya. Karena itu lakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Amin. Siapa yang mau melakukan yang terbaik buat Tuhan ya. Kita naikkan satu pujian ya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Hambamu sudah selesai berkata-kata Tuhan, tapi hambamu yakin dan percaya kuasamu dari firman-Mu tetap menyertai jemaat semua. Dan biarlah pimpin mereka semua dari hari ke hari Tuhan, agar hidup mereka semua makin serupa segambar dengan Engkau sendiri. Dan mereka terkumpul kompak bersatu dalam satu wadah komunitas, yaitu komunitas di gereja GPDI Galilea ini Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami serahkan Ibu Gembala, jemaat semua tempat ini dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya
dalam tangan-Mu yang kuat dan penuh kasih. Pasti ada pengharapan, ada hari besar yang ada masa depan yang penuh harapan bagi mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, dipersiapkan untuk yang mau perform dari tamu. Mari langsung saja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Ada sukacita Bapak Ibu? Ngantuk Bapak Ibu? Puji Tuhan, saya melihat pohon Natal masih berdiri tegak di tempat ini. Perkenankan kami mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Kiranya kasih Tuhan, damai sejahteranya selalu memenuhi kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita masuk dalam tahun 2026 dengan penuh pengharapan. Bersama Yesus kita melangkah. Hanya Yesus andalan kita. Amin Bapak Ibu. Dalam Yesus hidup kita penuh mujizat. Haleluya, Tuhan memberkati. Hanya Kau berharap. Di saat kami sudah tak mampu lagi, hanya Yesus yang sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya.
boleh nambah satu lagi Bapak Ibu? Puji Tuhan. Baik, sungguh luar biasa. Tadi saya dibisiki sama Bu Gembala, katanya itu lansia semua loh. Berarti sama,
sama dengan saya juga sudah lansia. Cucu saya juga 1, berarti sudah oma-oma. Berarti kita bisa gabung ya Bu ya? Puji Tuhan. Oh iya, maaf, kemampu ya tadi ya. Jadi tidak ada komisi lansia, komisi kemampu gitu kan? Setuju Bunda? Haleluya. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan 2 kali. Dan nanti langsung disambung dengan persembahan tantangan yang akan dialokasikan untuk fasilitas gereja kita. Oke, mari. Oh Yesus, ikatlah kami dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh sehati sepikir. Amin. Dalam satu jiwa, dalam satu roh. Oh Yesus, ikatlah kami dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu. Biar kami sehati, sejiwa, dan dalam satu roh.
Terima kasih untuk persembahannya, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Semua diberkati hari ini. Amin. Terima kasih tim Elsade, Pak Handoko bersama tim Elsade yang sudah datang ke tempat ini di awal tahun 2026, yang sudah memberkati kita semua dengan pujian yang sangat luar biasa. Kita di sini ada komisi lansia, komisi apa tadi? Kemampu ya. Kita akan tetap bersemangat seperti mereka walaupun sudah kemampu tetapi tetap punya semangat untuk melayani Tuhan. Amin. Terima kasih banyak. Kita bersyukur kepada Tuhan. Semua karena Tuhan ya. Hari ini kita sudah melihat multimedia yang sudah berbeda ya Bapak Ibu. Kalau minggu kemarin saya sampaikan ini waktunya ganti adik ya. Minta adik. Tapi hari ini Tuhan sudah jawab. Amin. Amin. Sebelum masuk program ternyata sudah dengar doa kita. Kemuliaan buat Tuhan Yesus. Sudah digantikan proyektor yang baru. Saya menikmati ini awal tahun mukjizat di tempat ini. Dan saya percaya ada mukjizat-mukjizat yang lebih lagi di gereja ini dan kepada jemaat Tuhan yang ada. Saya percaya setiap yang sudah menabur Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini dengan pujian tadi. Hanya Yesus andalan ya. Mari kita berdiri bersama-sama. Ini sudah lagu lama ya. Pak Wahyu sering nyanyikan pujian ini ketika kita doa puasa. Kita masih ingat doa puasa kita sering nyanyikan ini, pujian ini. Hanya Kau Tuhan jadi andalanku tadi loh. Iya. Ditayangkan Mas? Tayangkan liriknya. Liriknya karena rotok-rotok lupa. Puji Tuhan. Kita mau jadikan tahun ini menjadi Yesus andalan kita. Firman Tuhan katakan diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan kepada Tuhan. Haleluya, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kau di andalanku, hanya padamu yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, amin. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Ya liriknya tolong dinyalakan. Hanya Yesus yang pertama tadi liriknya yang pertama. Hanya Kau jadi andalanku, yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mukjizat, amin.
sampai hari ini karena mukjizat-Mu. Kalau kami masih hidup sampai hari ini karena Engkau baik. Mukjizat demi mukjizat boleh kami alami dalam hidup kami Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga sudah mengalami mukjizat Tuhan. Gereja ini juga awal tahun sudah mengalami mukjizat Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Bukan kuat, bukan hebat kami, tapi semua karena Engkau Tuhan. Karena kasih setia-Mu. Bagian kami hanya percaya. Bagian kami melakukan kehendak-Mu Tuhan. Maka Engkau yang mengerjakan yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. Satukan kami umat-Mu. Satukan kami gereja-Mu. Ikat kami dengan kasih-Mu untuk kami sehati sepikir Tuhan. Ketika ada kesatuan, ada kekuatan. Yang berat pun akan menjadi ringan ketika kami bersatu. Ketika kami bersatu, mukjizat terjadi. Ketika kami bersatu Tuhan, kami percaya di situ Engkau hadir di tengah-tengah kami. Biar roh kesatuan itu terus ada dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan segala sesuatu dilandasi dengan kasih-Nya Tuhan. Kami tidak akan mungkin bisa bersatu. Kami tidak akan mungkin bisa bersinergi. Tidak akan mungkin bisa ada kesatuan kalau tidak dilandasi dengan kasih-Nya Tuhan. Hanya kasih-Nya adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa pamrih yang akan melandasi kami untuk kami membangun sebuah kesatuan di tahun 2026 ini di gereja ini Tuhan. Kami menyerahkan Bapak Handoko bersama tim El-Sade yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Berkati tim El-Sade ini Tuhan. Berkati PD El-Sade ini Tuhan. Satukan mereka lebih lagi di tahun ini Tuhan. Amin. Sehingga kemuliaan demi kemuliaan Tuhan nyatakan kepada PD El-Sade. Dimanapun mereka melayani, Kau jadikan mereka menjadi berkat-Mu Tuhan. Dan berdoa secara khusus untuk Ibu Handoko yang saat ini dalam kondisi sakit Tuhan. Kami bersatu hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa bilur Yesus. Amin. Memulihkan, menyembuhkan Tuhan. Amin. Engkau tahu Tuhan, walaupun istrinya kondisi sakit, tetapi hamba-Mu tetap melayani. Punya komitmen untuk melayani Engkau. Dan kami percaya Tuhan yang bekerja di sana. Sehingga mukjizat kesembuhan terjadi. Amin. Berkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah hadir untuk beribadah. Yang sudah memberikan persembahan syukur. Persembahan tantangan yang dialokasikan untuk fasilitas gereja. Yang sudah menabur untuk membelikan proyektor ini Tuhan. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Setiap apapun jemaat yang sudah mereka berikan kepada Tuhan. Waktu, tenaga, doa apapun Tuhan. Ketika mereka memberi seperti untuk Tuhan. Mereka tidak akan kehilangan upahnya. Yang sudah melayani, Engkau memberkati. Yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan juga memberkati. Kota kami, bangsa kami Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami akan pulang. Tuhan menolong menyertai kami. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati sekolah, kuliahmu, pelayananmu diberkati Tuhan. Ketika engkau di rumah, keluar rumah janji Tuhan. Keluar masukmu Tuhan yang menjagamu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini. Esok sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua menjemput umat yang taat dan setia. Menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati sama-sama katakan Amin. Silakan Amin. duduk dulu Bapak Ibu Saudara. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita bersyukur Tuhan telah menyertai kita